Pagi Pak Budi dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan membahas chapter 7 dan 8 mengenai influence dan power. Kelompok kami terdiri dari Alisa, Cindy, Venilia, Maira, dan saya sendiri, Yumna. Berikut merupakan table of content dari pembahasan yang akan kami bahas selanjutnya. Dan ini merupakan overview dari chapter 7. Nah, ketika kita sendiri, pasti kita akan bebas menentukan pilihan sesuai keinginan dan kemauan kita. Namun ketika kita dalam kelompok, di mana orang-orang saling bergantung, maka kita akan berusaha untuk menyesuaikan kegiatan dan pilihan agar sejalan dengan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan social influence, yaitu proses interpersonal yang mengubah pikiran, perasaan, atau tindakan orang agar sesuai dengan kelompoknya. Nah, social influence ini dihasilkan dari majority influence atau pengaruh mayoritas terhadap minoritas dan minority influence atau pengaruh minoritas terhadap mayoritas. Seperti pada gambar, pengaruh di gambar ini, pengaruh mayoritas ditunjukkan dengan garis lurus karena cenderung langsung, sedangkan pengaruh minoritas digambarkan dengan garis putus-putus karena lebih tidak langsung. Nah, ini learning object 1 mengenai majority influence, di mana majority influence ini terjadi ketika perilaku atau kepercayaan dari kelompok yang lebih besar atau mayoritas mempengaruhi perilaku atau kepercayaan dari kelompok yang lebih kecil. Ada yang dikatakan dengan Ice situation, yaitu prosedur eksperimental yang dikembangkan oleh Solomon Ice dalam studinya tentang conformity dengan group opinion, di mana eksperimen ini mengungkapkan sejauh mana pendapat seseorang dipengaruhi oleh kelompok mereka. Jadi, di mana individu ini seakan tidak peduli benar atau salahnya kelompok, yang penting pendapat yang dimilikinya itu sama dengan pendapat kelompok. Nah, ini yang dinamakan dengan conformity, yaitu kesesuaian, di mana ini adalah pengaruh sosial yang melibatkan perubahan keyakinan atau perilaku agar sesuai dengan suatu kelompok. Konformitas ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada compliance, di mana anggota secara pribadi tidak setuju dengan kelompok, tetapi mereka mengungkapkan pendapat yang sesuai dengan pendapat mayoritas kelompok. Dan kedua ada conversion, di mana anggota mengubah pendapatnya sesuai dengan mayoritas kelompok dan menganggap hal itu benar. Ini di mana individu yang awalnya tidak memiliki pendapat yang berbeda dengan kelompok, namun setelah mengetahui bahwa pendapatnya itu berbeda dari mayoritas kelompok, maka ia akan menyesuaikan dan menyetujui pendapat dari mayoritas kelompok tersebut dan menganggap bahwa pendapat itu benar. Yang ketiga ada congruence, di mana anggota kelompok setuju dengan keputusan kelompok sejak awal, baik secara umum maupun pribadi. Nah, kebalikan dari conformity ini yaitu non-conformity. Ada 3 tipe juga. Yang pertama itu independence, di mana anggota tidak setuju, secara terbuka mengungkapkan ide, keyakinan, dan penilaian yang konsisten dengan pribadi mereka. Kedua, anti-conformity, yaitu individu yang mengambil tindakan berlawanan dengan apapun yang disukai kelompok. Dan ketiga, strategic anti-conformity, yaitu anggota mengambil posisi yang berlawanan dengan mayoritas. Meskipun secara pribadi, ia setuju dengan pendapat mayoritas. Dalam film Deepwater Horizon ini, kita dapat melihat contoh compliance conformity, di mana saat terjadi perdebatan antara Jimmy Harrell dengan pihak BP ini, yaitu Vidrin dan Kaluza, Jimmy tidak setuju jika pengangkutan minyak itu dilakukan dalam waktu dekat, karena belum adanya uji ketahanan semen, di mana semen itu berfungsi untuk melindungi dari ledakan. Namun pada akhirnya, setelah adanya exposure dari Vidrin, Jimmy kemudian menyetujui untuk memulai pengambilan minyak, walaupun secara pribadi ia tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dan ada yang dikatakan dengan social impact theory, di mana memberikan gambaran umum tentang conformity pressure dalam kelompok. Social impact ini bergantung pada kekuatan relatif dari anggota kelompok lainnya, di mana seseorang dengan status yang relatif kecil dalam kelompok
akan melakukan conformity dengan anggota kelompok lainnya. Donald Fidrin yang berstatus sebagai BPRIC Supervisor ini tentunya memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada Jimmy Harrell yang hanya sebagai employee for the Transocean Offshoring Drilling Company. Dan ini kita bisa lihat contohnya di mana setelah dilakukannya pengujian tes negativity test dan hasilnya itu berhasil, walaupun kita tahu alasan Jimmy itu berbeda pendapat dengan Fidrin, demi keselamatan bersama, namun karena status Fidrin ini lebih tinggi dari Jimmy, maka Jimmy melakukan konformitas terhadap permintaan pihak Fidrin dan kawan-kawan. Selanjutnya ada conformity across people, di mana conformity ini dilihat dari karakteristik kepribadian tiap individu. Misalnya berdasarkan umur, di mana dianggap konformitas akan meningkat hingga remaja dan akan berkurang saat individu dewasa. Atau misalnya menurut birth order atau kelahirannya, dianggap bahwa anak pertama itu cenderung bersifat konformitas dibandingkan anak-anak selanjutnya. Dan di mana dianggap bahwa orang-orang yang melakukan konformitas ini menunjukkan minat yang lebih besar secara keseluruhan pada orang lain. Mereka memiliki kebutuhan yang lebih tinggi untuk social agreement dan lebih berorientasi secara interpersonal, dan mereka takut jika mendapatkan penolakan secara sosial. Selanjutnya, conformity across the sexes. Pada studinya, Ash menemukan bahwa wanita itu lebih bersifat konformitas dibandingkan dengan lelaki. Dan conformity across culture and era, di mana negara-negara dengan budaya kolektivistik tinggi akan lebih bersifat konformitas, terlebih jika pengaruhnya itu bersumber dari keluarga atau sahabat. Dan terakhir ada conformity across context, di mana misalkan konteksnya itu anonymity. Anonymity ini akan meningkat ketika conformity ini akan meningkat ketika respon ini dibuat dengan tatap muka, dan conformity akan menurun ketika respon anonim dan anggota tidak bisa melihat satu sama lain. Misalnya, kita diberikan sebuah pertanyaan secara langsung bersama orang-orang lainnya, kita pasti akan bertanya satu sama lain untuk memastikan jawaban kita, dan itu akan meningkatkan konformitas. Sedangkan kalau misal kita tidak diberi kesempatan untuk melihat satu sama lain atau bertanya satu sama lain dengan orang di sekitar kita, ini akan menurunkan konformitas. Dan contoh lainnya itu yaitu kohesi, di mana ketika kelompok yang memiliki kohesivitas yang baik akan memiliki konformitas yang tinggi, dan ketika suatu individu dalam kelompok itu memiliki kohesivitas yang buruk akan memiliki konformiti yang rendah. Karena ketika konformiti dalam kelompok ini, kohesivitas dalam kelompok ini baik, akan mudah terjadinya konformiti dalam kelompok, seperti itu. Berikutnya, minority influence, the power of the few. Manipulation theory of minority influence. Manipulation theory ini adalah analisis konseptual dari proses kognitif dan interpersonal yang merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari minoritas yang konsisten menyiapkan pendapatnya pada mayoritas. Teori ini dikembangkan oleh Moscovici dan rekan-rekannya. Moscovici berpendapat bahwa ketidaksepakat dalam grup mengakibatkan konflik. Kemudian, anggota kelompok termotivasi untuk mengurangi konflik tersebut sehingga mengubah orang lain dan diri mereka sendiri. Sementara, tahapan dalam minority influence diantaranya membangun validation, kemudian conversion dengan sifat indirect atau tidak langsung, delay atau terlambat, kemudian durable atau tahan lama. Sementara proses validation merupakan sumber inovasi dalam kelompok karena mereka berhasil menggoyahkan kepercayaan mayoritas dan memaksa kelompok untuk mencari informasi baru. Proses validation ini membutuhkan waktu lebih lama dibanding comparison, meskipun hasilnya lebih tahan lama pula dibanding comparison. Pengaruh minoritas kemudian hanya dirasakan setelah jangka waktu tertentu dan cenderung menghasilkan penerimaan pribadi atas pandangan yang diungkapkan oleh minoritas. Predicting minority influence.
Pada awalnya, teori conversion merupakan open minoritas, di mana banyak researchers yang menolaknya. Tapi seiring berjalannya waktu mulai diakui karena terus mempertahankan asumsinya dan kemudian mengkonfirmasi teori tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, minoritas itu menjadi berpengaruh. Yang pertama, ketika minoritas itu konsisten dalam menyampaikan pendapatnya. Kedua, ada idiosyncratic credits yang merupakan akumulasi kontribusi anggota terhadap tujuan kelompok. Nah, anggota kelompok yang memiliki idiosyncratic credits yang besar cenderung lebih mudah diterima argumennya kepada anggota kelompok yang lain. Kemudian di gains of dissenters, biasanya minoritas itu memiliki argumentasi yang bagus karena mereka harus menggoyahkan pendapat mayoritas kan, sehingga good quality of argumentation ini lebih mudah diterima oleh anggota kelompok lain. Kemudian decision rules dan defense, ini merupakan decision rules. Kan ada aturan suara terbanyak atau mayoritas, jadi kan ada aturan suara bulat yang harus 100% anggota kelompoknya setuju. Nah, aturan suara bulat ini mengganti mayoritas, sementara anggota suara mayoritas itu menguntungkan untuk mayoritas. Dynamic social impact theory. Ini merupakan panjangan dari social impact theory yang sebelumnya telah dijelaskan, yang menjelaskan bagaimana kelompok sebagai sistem yang kompleks terus-menerus mengatur dan mengatur ulang dalam 4 pola dasar. Yang pertama, konsolidasi. Karena interaksi rutin, perilaku hingga opini akhirnya menjadi seragam. Kemudian clustering. Orang lebih mudah dipengaruhi oleh orang terdekatnya, sehingga anggota kelompok cenderung memiliki pendapat yang seragam. Kemudian korelasi. Seiring berjalannya waktu, anggota grup memiliki opini tentang berbagai masalah yang bahkan ketika tidak secara terbuka dalam grup itu converge, sehingga pendapat mereka itu saling berkorelasi. Nah, ini gimana maksudnya? Contohnya itu biasanya ketika kita bertransaksi itu kita memiliki prinsip dasar tertentu kan, sehingga ketika kita masuk ke argumen itu masih memiliki prinsip dasar tersebut. Contohnya ini ketika aku percaya sama keadilan, ketika aku dapat suatu kasus aku pakai prinsip dasar ini. Terus ketika ada kasus lain, aku masih tetap pakai prinsip dasar keadilan ini. Nah, ini maksudnya converge. Kemudian yang keempat, melanjutkan keberagaman. Ini merupakan analisis benar. Nah, saat keputusan pemilihan minyak itu tidak terjadi minority influence karena Jimmy tidak konsisten menyerahkan pendapatnya kepada pihak BP atau pihak majority. Meskipun begitu, validation itu sempat terjadi antara Jimmy dan Mike saat keluar dari ruang kendali utama. Dengan poin diantaranya Mike yang mengalami delayed social influence dan kepercayaan Mike pada Jimmy yang didasarkan pada konsolidasi serta idiosyncratic credits besar Jimmy terhadap kelompok penjual kilang minyak yang memenangkan 7 tahun berturut-turut kilang minyak paling aman. Kemudian ini saat terjadi minority influence, yaitu ketika Jimmy dengan konsisten menyerahkan pendapatnya untuk melakukan uji tekanan. Meskipun pihak BP atau pihak majority dan salah satu kru itu bilang berada di dalam pihak oposisi. Kemudian Jimmy, seorang Jimmy menjelaskan argumennya yang akhirnya berhasil menginfluence untuk melakukan uji tekanan. Jadi ketika source of group influence. Ini orang berpikir negatif mengenai conformity dengan menganggap bahwa orang yang menjadi setuju itu berkemauan lemah. Pandangan ini menambahkan kompleksitas social influence karena individu itu mengubah perilaku disebabkan oleh banyak hal. Ini merupakan gambarnya merupakan source of influence. Conformity biasanya respon otomatis atau spontan yang merupakan implicit influence. Kemudian conformity itu reasonable jika kita kurang informasi, sementara pihak lain itu well informed. Ini merupakan source of informational influence. Kemudian biasanya orang tuh melakukan conformity karena menerima legitimasi kelompok dan normanya. Nah, ini merupakan normative influence. Conformity juga sering terjadi karena menjadi cara menghindari kritik, pelecehan, dan pengucilan yang merupakan interpersonal influence. Source of social influence yang telah saya jelaskan tadi ada 4. Kemudian implicit influence itu merupakan hal yang tanpa disadari dilakukan.
Dan sebagian besar itu reaksi otomatis terhadap perilaku atau yang dilakukan oleh orang. Contohnya itu mimikri, yaitu meniru secara tidak sadar. Contohnya ketika ada salah satu anggota tersenyum atau mengelak, nah kelompok orang lain dalam kelompok itu akan melakukan gigi secara tidak sadar. Kemudian mindlessness, keadaan saat pemrosesan itu berkurang, ditandai dengan kita melakukan hal secara otomatis didasari oleh kebiasaan atau rutinitas yang telah terbentuk sebelumnya daripada melalui pertimbangan terlebih dahulu. Contohnya itu saat menjadi kelas gitu. Biasanya kita langsung gitu kan mau duduk dengan tertib kita itu misalnya. Jadi udah ada kebiasaan yang terbentuk sebelumnya sehingga kita langsung aja gitu, nggak pakai pertimbangan banyak terlebih dahulu. Informational influence, yaitu penerimaan informasi yang diperoleh dari orang lain sebagai bukti tentang kenyataan. Yang pertama itu social comparison. Seperti yang sudah dijelaskan pada chapter 4, kita terkadang mengevaluasi keakuratan keyakinan dan mengukur kualitas atribut pribadi kita dengan membandingkannya dengan orang lain. Nah, kemudian ada false consensus, di mana kita tuh berasumsi bahwa dukungan kita tuh, dukungan untuk asumsi kita itu lebih banyak daripada yang sebenarnya. Dan kemudian ada Joy Theory, yaitu pengaruh sosial yang terjadi ketika anggota kelompok itu memproses informasi yang tersedia secara sistematis atau proses langsung, atau berdasarkan proses non-personal seperti heuristik atau respons emosional yang merupakan proses tidak langsung. Informational influence of minorities. Ini saat minoritas menentang status quo kelompok dan memaksa untuk mengevaluasi ulang masalah dan memaksa anggotanya untuk mencari informasi baru mengenai situasinya. Source of influence yang ketiga ada normative influence, ketika anggota kelompok menyesuaikan tindakan dan sikap mereka agar sesuai dengan norma kelompok yang berlaku, karena individu itu menginternalisasi norma kelompoknya. Dissonance atau dissonance, anggota kelompok yang tidak mengikuti norma akan menghasilkan reaksi negatif disonansi kognitif yang telah dijelaskan pada bab 5 sebelumnya. Dijelaskan bahwa ketika orang mengalami disonansi kognitif ini, orang itu akan termotivasi untuk mengambil langkah yang mengurangi disonansi ini ketika terjadi. Dan ini juga menjelaskan bagaimana orang mengalami disonansi saat merespons pada dua pendapat yang inkonsisten dan saat mereka menyadari bahwa mereka itu tidak setuju dengan anggota grup yang lainnya. Fokus teori. Pada bab 5 juga telah dijelaskan tentang pengaruh yang mengasumsikan norma deskriptif dan injunktif mempengaruhi perilaku. Informasi influence juga memperhatikan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam suatu situasi. Ini masih berhubungan dengan fokus teori tadi, sehingga memerlukan tuntutan kognitif yang lebih sedikit pada individu. Sebaliknya, dalam normatif influence membutuhkan lebih banyak tuntutan kognitif, karena individu akan menyesuaikan norma kelompok yang berfokus pada injunctive norm dan sadar akan implikasi dari tindakannya. Jadi contohnya itu kalau normatif influence ini biasanya individu tuh sadar ketika dia sadar kalau misalnya dia tuh tidak setuju dengan apa yang dibicarakan oleh anggota lainnya, dia itu sadar akan implikasi dari tindakannya. Jadi membutuhkan tuntutan yang besar. Misalnya tuh dia itu sadar kalau misalnya aku nggak setuju, itu berarti aku nggak sesuai sama norma dalam kelompok, sehingga menimbulkan refleksi disonansi yang negatif tadi, sehingga kita tuh akhirnya berpindah menjadi setuju dengan atau menyesuaikan konformity dengan anggota kelompok lainnya. Interpersonal influence, anggapan sosial yang secara eksplisit, besar dan terkadang bahkan memaksa orang lain untuk menyesuaikan. Ini ada Black-Sheep effect, di mana anggota kelompok itu mulai mempertanyakan identitas kelompok dan mengaburkan identitas pembeda dengan outgroup ketika ada disagreement. Ini ketika ada anggota yang tidak setuju dengan apa yang dibicarakan oleh
kelompoknya biasanya itu akan dipaksa secara eksplisit atau kasar. Nah, karena apa? Karena mungkin adanya basic effect, kan anggota grup itu ketika ada yang tidak setuju atau tidak sesuai, itu mereka menentukan identitas kelompok dan menyebutkan identitas pemuda mereka yang merupakan subjective group dynamics. Jadi komunikasi character menemukan bahwa orang yang tidak setuju dengan orang lain atau deviant biasanya menerima komunikasi paling banyak selama periode diskusi. Karena semakin banyak ketika orang tersebut itu tidak setuju atau deviant. One influence inhibits the bystander effect. Orang cenderung tidak membantu sahabat kelompok dibanding saat sendirian. Karena situasinya itu tidak familiar, sehingga orang tuh cenderung untuk melihat anggota kelompoknya tentang bagaimana sih cara menginterpretasikan apa yang terjadi ini, dan semua anggota kelompoknya itu biasanya memberikan pesan serupa, yaitu it's okay, no help needed. Negative influence tidak melarang pengamat untuk membantu orang asing, tetapi berhati-hati saat melakukannya. Kemudian orang tuh merasa less responsible saat masuk kelompok dibanding saat sendirian. Karena terjadinya diversion of responsibility yang membuat bystander merasa bukan tanggung jawab mereka untuk membantu. Informational influence ini yang terjadi di filmnya ketika Jimmy menerima argumen dari pihak Hippie atau Fibrin, meskipun tidak yakin karena merasa kurang informasi tentang apa yang terjadi saat uji tekanan. Ini bisa dilihat di dalam filmnya itu argumennya Fibrin itu Empura itu nggak kelihatan, berarti kan tekanannya itu nggak begitu besar. Nah, ini membuat Jimmy itu kebingungan dan merasa kurang informasi, sehingga menerima argumen dari Fibrin. Nah, ini tuh merupakan dual proses dan heuristik yang terjadi. Yaitu saat kita tuh mengabaikan apakah solusi tersebut dapat dibuktikan dengan benar, atau memecahkan masalah dengan lebih sederhana. Meskipun sesuatu itu dilakukan pemecahan dengan yang lebih kompleks karena masalah itu juga lebih kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai LO74, yaitu Application Understanding Juries. Nah, di 74A ini mengenai jury dynamics atau dinamika juri. Juri itu didorong untuk mengambil keputusan yang cermat dan toleran dari semua sudut pandang, tetapi pada intinya juri itu merupakan suatu kelompok. Nah, keputusan akhir juri ini tidak hanya bergantung pada bukti yang disajikan di persidangan, argumen pengacara, dan instruksi hakim, tapi juga berpengaruh pada sosial. Nah, lalu bagaimana nih cara juri melaksanakan tanggung jawab mereka dan memberikan putusan? Jadi, sebagian besar juri itu biasanya memulai dengan memilih pemimpin dan memutuskan apakah bowling akan dirahasiakan atau dipublikasikan kepada umum. Nah, lalu beberapa juri juga melakukan jajak pendapat berdasarkan preferensi awal. Sebanyak 30% dari kelompok tersebut mencapai konsensus lengkap pada pemungutan suara pertama. Tetapi ketika ada anggota yang tidak setuju, maka mereka dapat memulai proses pencarian. Ini proses pencarian konsensus. Nah, selama tahap musyawarah, kelompok dapat meminta instruksi dari hakim dan meminta informasi tambahan tentang barang bukti. Nah, rata-rata kelompok ini menghabiskan waktu sekitar 75% untuk memeriksa bukti dan sisa membahas poin-poin hukum atau hal-hal yang tidak terkait. Nah, setelah juri mencapai putusan, juri akan meluangkan waktu untuk memastikan bahwa semua anggota bersedia untuk mendukungnya. Nah, peneliti juri Reid Hasty, Stephen Penrose, dan Nancy Pennington tahun 1983 ini menggunakan story model. Nah, mereka ini menggunakan story model of deliberation, di mana mereka mencatat bahwa juri umumnya mendekati keputusan dengan salah satu dari dua cara. Nah, mereka ini mencapai
keputusan tentang putusan sebelum musyawarah, dan secara kognitif itu mengatur bukti menjadi dua kategori, yaitu di mana bukti pertama itu bukti yang mendukung putusan bersalah dan yang kedua adalah bukti yang mendukung putusan tidak bersalah. Nah, juri yang digerakkan oleh bukti menolak membuat putusan akhir atas putusan sampai mereka meninjau semua bukti yang tersedia. Lalu mereka menghasilkan dan merangkai cerita bersama bukti persidangan dan harapan serta asumsi mereka sendiri tentang orang dan situasi serupa dalam narasi yang koheren. Nah, jika para juri menemukan selama musyawarah cerita mereka ini banyak yang relatif mirip, maka kelompok tersebut akan mencapai putusan dengan cepat. Namun apabila cerita mereka berbeda, maka mereka akan menghabiskan waktu yang lebih lama untuk berdiskusi sampai konsensus dapat dicapai. Nah, story model tadi adalah sebuah teori pemrosesan kognitif dari informasi persidangan yang menyarankan para juri secara mental mengatur bukti dalam narasi yang koheren dan kredibel. Selanjutnya, minority influence in jury atau pengaruh minoritas di juri. Nah, kebanyakan juri ini secara implisit mengadopsi norma keputusan atau mayoritas. Nah, jika mayoritas anggota yang signifikan, misal 2/3, menyukai putusan. Nah, maka setiap orang dalam kelompok tersebut harus setuju dengan keputusan tersebut. Nah, akan tetapi minoritas bukannya tidak berdaya meskipun minoritas cenderung menang di lawan juri. Nah, jadi minoritas ini sebenarnya dapat meyakinkan para mayoritas untuk berubah dalam sekitar 1 percobaan dari setiap 10 percobaan. Selain itu, minoritas juga dapat membekukan juri dengan cara menolak untuk menyesuaikan diri dengan keputusan mayoritas yang mengakibatkan hang juri jika diperlukan keputusan dengan suara bulat. Nah, sebenarnya asal-muasal hang juri ini tidak pasti. Tapi cocok dengan kata paling dekat sebagai artinya yaitu tangkap, stuck, atau delay, tertunda. Nah, hang jury ini umumnya terjadi ketika bukti tidak secara jelas mendukung suatu putusan. Selanjutnya, status and influence, atau status dan pengaruh. Nah, secara adil atau tidak, orang yang memiliki prestis atau status tinggi lebih berpengaruh daripada orang yang berstatus rendah. Nah, contohnya ini terdapat pada film Deepwater Horizon, di mana Vidrin ini memiliki posisi yang tinggi. Lalu ketika dia meminta salah satu pekerja untuk melakukan tes negatif pada salah satu kilang. Nah, pekerja ini walaupun pada awalnya pekerja ini menolak, akan tetapi ketika Vidrin ini mengatakan bahwa dia akan melapor kepada bosnya yang di London, orang ini pun akhirnya terdesak dan mengikuti perintah dari Vidrin. Oke, selanjutnya 74B, how effective are juries. Jadi, ini membahas tentang sistem juri. Nah, studi AS ini memberitahu kita bahwa orang sering menyesuaikan diri dan bahwa minoritas yang benar pun seringkali kalah dari mayoritas yang salah. Nah, lalu menentukan keefektifan juri sebagai penentu bersalah atau tidak merupakan tugas yang rumit. Nah, kita tidak pernah tahu kapan juri benar atau salah dalam menghukum atau membebaskan orang yang tergugat. Jika kriteria yang jelas untuk menentukan rasa bersalah itu ada, ya maka juri tidak diperlukan sejak awal. Nah,
Oleh karena itu, temuan ini telah mendorong beberapa orang untuk menyarankan bahwa sistem juri harus dihapuskan. Tapi beberapa orang ini menyukai solusi yang lebih moderat untuk memperbaiki juri dengan memodifikasi struktur dan dinamikanya. Oke, 74C, Improving Juries. Nah, sistem peradilan merupakan tradisi yang panjang, tapi dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa informasi yang telah disarankan dan bahkan sudah diterapkan. Contohnya ini seperti pencatatan yang membantu juri untuk memproses bukti dan kesaksian yang harus mereka pertimbangkan saat mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada ukuran juri atau jury size. Nah, mengubah ukuran juri ini sebenarnya dapat mempengaruhi struktur kelompok. Nah, struktur kelompok ini di mana anggota juri yang lebih kecil berpartisipasi dengan tingkat yang lebih setara. Juri yang lebih kecil lebih kompak, dan anggota juri yang lebih besar saling bertukar informasi. Selanjutnya, keterwakilan. Kelompok yang lebih kecil tidak mewakili komunitas, seperti halnya kelompok yang lebih besar. Misal, jika sebuah komunitas adalah 10% orang Latin dan 90% Anglo, kemungkinan besar sekitar 80% dari 12 orang juri dipilih dari komunitas tersebut. Maka setidaknya satu orang dari Latino, tetapi hanya 40% nih dari 6 orang juri yang akan berisi orang Latin. Nah, selanjutnya pengaruh mayoritas. Pengaruh mayoritas mungkin lebih besar di juri yang lebih kecil. Mengapa? Karena kemungkinan menemukan mitra untuk koalisi minoritas itu menjadi lebih kecil. Selanjutnya, pemberian suara. Nah, pemberian suara ini, Mahkamah Agung berasumsi bahwa suara 5:1 dalam juri yang terdiri dari 6 orang sama dengan pemisahan 10:2 dalam kelompok 12 orang. Akan tetapi, 10:2 suara bukan seseorang yang bergabung dengan mitra yang berbeda pendapat. Sedangkan dalam suara 5:1, satu ini menghadapi mayoritas sendirian. Akibatnya, kemungkinan juri yang digantung lebih besar pada jumlah juri yang lebih banyak. Lalu putusan. Nah, putusan ini meskipun ada beberapa perubahan terkait ukuran dalam dinamika kelompok, juri kecil dan juri besar tampaknya tidak berbeda secara signifikan dalam jenis putusan yang dicapai, kecuali dalam kasus perdata tertentu misalnya. Oke, selanjutnya inovasi prosedural. Nah, pengadilan itu telah mempelajari cara-cara untuk membuat instruksi yang diberikan kepada juri sebelum musyawarah menjadi lebih jelas dan lebih dapat dimengerti. Karena itu, beberapa pengadilan mengizinkan juri untuk yang pertama membuat catatan selama presentasi bukti dan menggunakan catatan ini selama musyawarah. Yang kedua, mengajukan pertanyaan ke pengadilan setelah diperiksa oleh hakim dan penasehat umum, lalu dapat dipertimbangkan dalam pernyataan ringkasan selama persidangan atau dalam penyampaian bukti tambahan. Dan yang ketiga, mendiskusikan persidangan di antara mereka sendiri selama persidangan sedang berlangsung. Nah, selanjutnya ada voir dire. Nah, voir dire ini adalah pertanyaan lisan atau tertulis calon juri oleh pengacara atau hakim. Pada voir dire ini, pemilihan anggota juri dari kumpulan calon peserta terjadi melalui proses yang voir dire ini. Nah, voir dire ini merupakan sebuah frasa dari Prancis, fraidire, yang berarti berbicara dengan sungguh-sungguh. Meminta pertanyaan lisan atau tertulis dari calon anggota juri untuk mengungkap bias atau prasangka yang mungkin dapat menghalangi keadilan
dan ketidakberpihakan. Bagaimana yang kita tahu kalau misalnya juri ini harus bersifat netral dan tidak boleh berat sebelah. Nah, pemilihan juri yang sistematis ketika pengacara mempelajari calon anggota juri dengan cermat dan menggunakan voir dire untuk mengidentifikasi anggota juri yang simpatik dan antagonis menjadi praktik umum dalam persidangan besar. Nah, voir dire ini sering digunakan contohnya dalam kasus-kasus di mana terdakwa jika terbukti bersalah maka mereka akan menghadapi hukuman mati. Namun dengan menolak siapapun yang berkeberatan dengan hukuman mati dari juri, jaksa penuntut dapat mengumpulkan apa yang disebut death qualified jury. Nah, pemilihan juri sistematis ini sebenarnya kontroversial. Nah, banyak kritikus merasa bahwa pemilihan juri yang sistematis sama saja dengan kecurangan yang akan terjadi pada juri, karena menghasilkan juri yang bias dan bukan adil, serta berupaya untuk mengecualikan jenis orang tertentu dari juri. Nah, juri yang memenuhi syarat kematian, contohnya, tidak hanya bersedia untuk menjatuhkan hukuman mati, tapi mereka juga lebih rentan terhadap hukuman daripada juri yang tidak memenuhi syarat kematian. Nah, seorang psikolog bernama Lawrence Witzman berpendapat bahwa hakim harus membatasi jumlah juri yang dapat ditantang oleh pengacara selama voir dire. Dia juga merekomendasikan pedoman yang lebih ketat untuk pengacara yang terkadang menggunakan proses voir dire untuk mempengaruhi beberapa anggota juri agar hal ini menguntungkan diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, psikolog Lawrence Witzman ini menyarankan agar pemeriksaan voir dire ini dilakukan dengan hati-hati agar dewan juri menjawab pertanyaan dengan jujur dan hakim mengawasi prosesnya dengan lebih cermat. Oke, selanjutnya chapter 8 tentang power atau kekuatan. Nah, LO 8.1 Obedience to Authority. 8.1a The Milgram Experiment. Jadi Stanley Milgram melakukan satu studi yang terkenal di awal tahun 1960-an. Nah, dia melakukan studi tersebut karena dia penasaran dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, dia menguji reaksi subjek Amerika terhadap seorang pelaku eksperimen untuk memerintahkan mereka melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan, seperti menyakiti orang yang tidak bersalah atas kesalahan apapun. Lalu, the obedience situation atau situasi kepatuhan. Jadi, Milgram mempelajari kepatuhan dengan membuat kelompok kecil di laboratoriumnya di Universitas Yale. Nah, dalam kebanyakan kasus, dia mempelajari 3 kelompok orang, yaitu satu anggota adalah seorang sukarelawan yang menjawab sebuah iklan. Orang selanjutnya adalah pelaku eksperimen yang bertanggung jawab atas sesi tersebut, dan orang yang terakhir adalah tampak seperti peserta lain, akan tetapi sebenarnya dia merupakan bagian dari tim peneliti. Jadi eksperimen di sini ini akan menugaskan peserta ke salah satu dari 2 peran, yaitu guru atau pelajar. Peran guru adalah membacakan serangkaian kata berpasangan, contohnya seperti kotak biru, hari yang menyenangkan, bebek liar, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pelajar seharusnya ini menghafal pasangan tersebut. Nah, guru kemudian akan memeriksa kemampuan pelajar dalam mengingat pasangan dan membaca kata pertama dalam pasangan serta beberapa kemungkinan jawaban. Misal, biru itu contohnya langit, tinta, kotak, dan lampu. Nah, apabila pelajar gagal, maka mereka akan dihukum dengan sengatan listrik. Nah, selanjutnya, the demands parts atau tuntutan. Nah, jadi ada beberapa parts, yaitu terdapat 4 parts, di mana parts pertama itu adalah please go on atau please continue,
Plot yang kedua, eksperimen mengharuskan Anda untuk melanjutkan. Plot yang ketiga adalah sangat penting bagi Anda untuk melanjutkan. Dan plot yang keempat adalah Anda tidak punya pilihan lain atau kamu harus pergi. Oke, nah berikut adalah gambar yang saya berikan di mana tingkat kepatuhan terdiri dari 3 kondisi dari Milgram eksperimen, di mana yang pertama ada asli atau hentakan dinding, suara umpan balik atau suara, dan kondisi hati. Nah, kondisi hati ini dijelaskan oleh tanda garis berwarna hitam, sedangkan voice ditandai dengan garis putus-putus dan pounding merupakan tanda yang ditandai dengan garis warna abu. Nah, dapat kita lihat juga reaksi-reaksi pada pelajar, di mana pada tingkat extreme intensity shock, mereka ini tentunya menolak jawaban lebih lanjut dan kamu tidak bisa menahan aku di sini. Oke. Selanjutnya berikut adalah tingkat kepatuhan saat 450 volt dari berbagai variasi di Milgram Experiments. Dapat kita lihat pada saat pil administer shock, nah responnya adalah 92,% mereka ini patuh, sedangkan di authority as victim tingkat kepatuhannya ini 0%. Oke. 81B Milgram's finding. Ya. Selanjutnya adalah harm versus right. Nah, dalam versi studi yang asli, para peserta ini hanya mendengar dentuman dinding saat mereka menekan tombol 300 volt. Jadi, Milgram menambahkan isyarat tambahan yang menandakan penderitaan pelajar dan imbauan emosional untuk pelepasan. Dalam kondisi umpan balik suara, teriakan dan permohonan pelajar dapat didengar melalui dinding. Sedangkan pada 75 volt, mereka mendengus. Pada 120 volt, mereka berteriak. Tangisan yang menyakitkan terus meningkat dalam intensitas hingga 180 volt. Dan ketika mereka berteriak, saya tidak tahan dengan rasa sakit. Nah, selanjutnya adalah prestige and legitimasi. Nah, jadi, ketika Milgram melakukan studi awal di kampus Yale, yang dikenal oleh kebanyakan orang ini sebagai pusat pembelajaran dan sains yang bergengsi, Milgram ini prihatin karena orang mematuhi eksperimen karena si Milgram ini dianggap sebagai ilmuwan Yale dan karena itu dapat dipercaya untuk bertindak dengan tepat. Nah, selanjutnya akhirnya si Milgram ini mengurangi legitimasi otoritas dengan mengatur agar perintah datang dari orang lain selain ahli eksperimen. Dalam variasi orang biasa, contohnya dia menambahkan anggota keempat ke grup yang diberi tugas untuk mencatat tingkat kejut yang digunakan. Nah, pelaku eksperimen menjelaskan penelitian tersebut seperti pada kondisi lain tetapi tidak memberikan instruksi tentang tingkat guncangan sebelum dia dipanggil. Peserta baru yang sebenarnya merupakan konfederasi ini mengisi peran otoritas, di mana dia menyarankan agar guncangan diberikan dengan dosis yang semakin kuat dan memerintahkan peserta untuk terus memberikan guncangan saat peserta didik mulai mengeluh. Dan ketika hal ini dilakukan, maka kepatuhan turun menjadi 20%. Selanjutnya, Milgram mengeksplorasi lebih jauh legitimasi otoritas dalam kondisi otoritas sebagai korban.
Nah, eksperimen ini mentolerir guncangan hingga 150 volt, tetapi kemudian mereka berteriak untuk berhenti, sedangkan pihak sekutu yang telah mengawasi prosedur tersebut bersikeras untuk melanjutkan prosedur. Nah, selanjutnya, jadi dalam semua kasus, si Milgram ini menarik kesimpulan bahwa dalam semua kasus, peserta melepaskan eksperimen ketaatan pada perintah orang biasa untuk merusak otoritas adalah 0. Selanjutnya, group effects. Nah, pada group effects ini, Milgram menyadari bahwa dalam banyak kasus, pihak berwenang memberikan perintah kepada kelompok daripada individu, dan kelompok tersebut mungkin akan menjadi sumber kekuatan kedua dalam situasi. Nah, baik dalam melawan otoritas atau memihak pada otoritas. Oleh karena itu, Milgram mengatur kelompok untuk mengatur guncangan. Nah, konfederasi ini memainkan peran mereka sampai pelajar berteriak kesakitan pada 150 volt. Nah, pada tanda 210 volt, konfederasi kedua juga berhenti. Ia menjelaskan bahwa ia tidak akan membuat orang-orang tersebut terkejut. Nah, hanya subjek nyata yang tersisa untuk memberikan kejutan, dan dalam banyak kasus dia memilih kelompok dan menolak untuk patuh, sehingga hanya 10% dari peserta yang patuh sepenuhnya. Keanggotaan dalam kelompok membantu peserta menentang otoritas. Selanjutnya, 81C, the power in the Milgram. The riddle of obedience. Nah, situasi studi kepatuhan Milgram ini terus memprovokasi diskusi, debat, dan bahkan perselisihan tentang metode, etika, dan implikasinya. Jadi, beberapa peneliti telah memeriksa dokumen dan mencatat studi yang diarsipkan di perpustakaan Universitas Yale. Mereka telah mengidentifikasi inkonsistensi yang terdapat dalam deskripsi prosedur Milgram. Nah, peserta tidak hanya menjalani prosedur yang sangat menegangkan tanpa persetujuan penuh, tapi mereka juga ditipu, dan dalam beberapa kasus mereka tidak pernah diberitahu bahwa kejutan yang dilakukan ini merupakan palsu. Nah, pekerjaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan yang penting tentang sifat manusia, kapasitas untuk menolak perintah otoritas jahat, dan sejauh mana klaim bahwa saya mengikuti perintah membebaskan kita dari tanggung jawab atas tindakan berbahaya. Nah, jika studi Milgram secara metodologis masuk akal dan kepatuhan yang diamati tidak mencerminkan kekhasan subjek, lalu mengapa begitu banyak yang mematuhi perintah otoritas? Pada pertanyaan ini, Milgram menjawab bahwa subjek tidak memiliki kekuatan dalam pengaturan. Pelaku eksperimen memberi perintah dan subjek mengikuti perintah tersebut. Tetapi mungkin apabila para subjek ini ingin menolak perintah pelaku eksperimen, mereka tidak mempunyai kekuatan atau kuasa untuk menolak perintah tersebut. Baik, sekian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya pada chapter 8 LO 8.2, yaitu membahas tentang social power in groups. Jadi di social power in groups ini pertama akan membahas tentang source of power, di mana di source of power ini membahas tentang power basis. Jadi power basis atau basis kekuatan ini merupakan sumber kekuasaan sosial yang dimiliki dalam suatu kelompok, termasuk tingkat kendali atas rewards dan punishment, lalu kewenangan dalam kelompok, lalu daya tarik, keahlian,
akses dan kontrol atas informasi yang dibutuhkan oleh anggota kelompok. Nah, untuk power basis ini kita bisa melihat contohnya pada sosok Jimmy Harrell yang menjadi tokoh utama di Deepwater Horizon, di mana Jimmy Harrell ini mempunyai kekuatan untuk mengendalikan sosial atau lingkungan di sekitarnya atau kelompoknya dalam hal reward, punishment, terus daya tarik, keahlian, kontrol, dan informasi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian A, yaitu French and Raven's 6 Bases of Power. Jadi di sini ada 6 basis dari kekuatan yang disebutkan oleh French and Ravens. Yang pertama itu ada reward power. Jadi reward power ini adalah power yang sangat terikat dengan kontrol sumber daya yang berharga bagi anggota kelompok, di mana reward power ini merupakan kontrol seseorang atas pemberian reward baik personal atau impersonal kepada anggotanya. Nah, untuk personal reward sendiri itu contohnya seperti pujian, senyuman, dan lain-lain. Sedangkan kalau impersonal reward itu seperti memberikan makanan, tempat tinggal, perlindungan, promosi, upah atau gaji, dan juga penghargaan. Nah, di mana reward power ini adalah reward yang dikontrol secara eksklusif oleh seseorang, juga akan dimana kontrol ini juga akan menambahkan kekuatan dari orang tersebut. Sedangkan orang-orang yang bergantung pada reward ini kemungkinan besar akan mematuhi orang yang memberikan reward tersebut. Seperti halnya dari Donald, yaitu atau Don dalam film Deepwater Horizon. Dia itu kan perwakilan dari perusahaan BP, di mana perusahaan BP ini menyediakan tempat tinggal, makanan, perlindungan, dan segala macam yang dibutuhkan oleh para anggota Jimmy Harrell, yaitu anggota pengobor minyak. Jadi mereka disponsori oleh perusahaan BP ini. Makanya Jimmy Harrell dan juga anggotanya itu mereka lumayan mendengarkan apabila dari anggota atau perwakilan BP ini memberikan kritikan kepada mereka atau masukan seperti itu. Lalu selanjutnya ada coercive power. Jadi coercive power ini adalah kekuatan berdasarkan kemampuan seseorang untuk memberikan hukuman atau ancaman kepada anggota yang tidak patuh. Nah, tipe coercive ini ada dua. Yang pertama ada impersonal, dan yang kedua itu ada personal. Nah, untuk impersonal sendiri contohnya itu seperti teroris yang menyerang negara lain. Nah, kalau misalnya di dalam film itu contohnya ada pada Don. Tetapi Don ini dia jatuhnya lebih ke bagian koersif yang personal. Jadi kalau personal itu contohnya seperti atasan yang meneriaki bawahannya, dan ini terlihat pada sosok Don, di mana dia sempat marah kepada Jimmy Harrell karena dia merasa Jimmy Harrell ini terlalu keras kepala karena tidak melakukan apa yang dia suruh. Lalu selanjutnya ada legitimate power. Jadi legitimate power ini merupakan power berdasarkan klaim yang diakui secara sosial untuk posisi atau peran yang memberi seseorang hak untuk meminta dan juga menuntut kepatuhan. Nah, individu yang memiliki kekuatan yang sah ini memiliki hak secara sosial untuk meminta orang lain agar mematuhi perintah mereka. Nah, contoh dari legitimate power ini contohnya ke para perwakilan dari perusahaan BP tadi, seperti Don. Don itu nama panjangnya Donald nama panjangnya itu tadi Donald Fitrin ya, Donald Fitrin, yang dimana dia ini kan sebagai perwakilan BP. Nah, karena mereka perwakilan BP, mereka merasa nih kalau mereka itu pantas untuk meminta dan
menuntut kepatuhan kepada Jimmy Harrell dan juga anggota-anggotanya seperti Mike atau Caleb dan sebagainya, karena mereka secara sosial mereka itu memiliki kekuatan yang sah untuk menyuruh para anggota Jimmy Barrel ini, karena mereka kan yang membiayai pengeboran minyak ini, seperti itu. Selanjutnya ada referent power. Jadi referent power ini merupakan power berdasarkan identifikasi anggota kelompok dengan ketertarikan terhadap atau penghormatan terhadap pemegang kekuasaan. Nah, konsep power ini menjelaskan anggota kelompok cenderung memilih anggota yang memiliki karisma untuk menjadi pemimpin. Nah, pemimpin yang berkarisma ini dapat mengarahkan kendali atas kelompoknya. Nah, untuk referent power ini sebenarnya terlihat pada sosok Jimmy Harrell dan juga terlihat pada sosok Mike, di mana mereka berdua ini dapat mengendalikan orang-orang di sekitarnya, atau mereka dapat menjadi pemimpin yang mempunyai karisma tersendiri. Terlihat dari kalau Mike sendiri dia itu sangat berperan ya di dalam film Deepwater Horizon ini. Jadi dia itu bisa mengendalikan orang-orang di sampingnya untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia mengendalikan memang sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Makanya orang-orang di sampingnya itu percaya dengan Mike dan mereka cenderung patuh ketika Mike itu mengatakan sesuatu dan mereka melakukan hal tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada expert power. Jadi expert power ini adalah power yang berasal dari asumsi anggota kelompok bahwa pemimpin itu harus memiliki keterampilan dan juga kemampuan yang lebih unggul dari anggota lainnya. Nah, anggota kelompok ini cenderung tunduk dan juga menerima saran dari individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih unggul. Nah, kembali lagi expert power ini contohnya ada pada Jim Harrell dan juga Mike, karena mereka itu memiliki keterampilan atau kemampuan yang tinggi dibanding yang lainnya. Atau juga ini terlihat pada Andrea, dia juga memiliki kemampuan yang tinggi dibanding yang lainnya. Makanya anggota kelompoknya itu mereka lebih cenderung tunduk dan terima saran dari mereka ini, karena mereka dianggap sebagai orang yang kemampuannya lebih unggul dan dapat dipercayai, seperti itu. Selanjutnya ada informational power. Nah, informational power ini merupakan power yang berasal dari individu yang memiliki informasi yang lebih dari anggota lainnya, termasuk argumen rasional, persuasi, dan data yang faktual. Nah, informational power ini terlihat dari sosok Mike ketika pada awal film itu Jimmy dan perwakilan BP itu mereka sempat konflik. Nah, ketika mereka konflik, Mike ini menjadi orang ketiga di situ, di mana dia itu memiliki informational power atau memiliki argumen yang rasional dibanding yang lainnya, sehingga sempat perwakilan BP itu mereka terdiam saat Mike berbicara, karena mereka merasa bahwa informasi yang disampaikan oleh Mike ini memang ada betulnya atau memang berdasarkan fakta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian B, yaitu basis and obedience. Jadi di sini itu ada yang dinamakan dengan Milgram study. Jadi Milgram study atau percobaan Milgram ini dikenal juga sebagai percobaan kepatuhan kepada otoritas, di mana percobaan ini adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Stanley Milgram, yaitu seorang profesor psikologi dari Universitas Yale, untuk mencari tahu sampai sejauh mana sih orang-orang itu akan mematuhi otoritas ketika mereka disuruh untuk melakukan hal yang berlawanan dengan hati nurani mereka dan juga berbahaya. Nah, selanjutnya yang bagian C itu ada power tactics. Jadi di power tactics ini terbagi atas 3, ada yang soft and hard, lalu ada rational and non-rational, dan juga yang ketiga itu ada unilateral and bilateral. Jadi untuk soft and hard sendiri, ini adalah taktik lembut dan kasar. Jadi untuk taktik lembut sendiri itu memanfaatkan hubungan antara influencer atau target untuk meningkatkan kepatuhan.
Nah, ketika individu menggunakan metode seperti collaboration atau persahabatan atau personal reward atau integritas mereka, hal ini dapat mempengaruhi anggota secara tidak langsung dan secara interpersonal. Nah, sedangkan kalau taktik yang keras itu atau hard taktik, dia itu kebalikan dari taktik lembut tadi atau yang soft. Nah, dimana taktik keras ini lebih bersifat memaksa. Selanjutnya ada rational and non-rational. Jadi taktik rational atau taktik rasional ini adalah taktik yang menekankan pada penalaran dan logika. Contohnya itu seperti persuasi dan tawar-menawar. Sedangkan taktik non-rasional itu adalah taktik yang bergantung pada emosi dan misinformasi. Contohnya adalah evasion atau penghindaran. Lalu yang ketiga ada unilateral dan bilateral. Jadi taktik unilateral ini tidak memerlukan kerjasama untuk memulai. Nah, biasanya taktik ini itu dilakukan oleh pemimpin militer ketika mereka mengeluarkan suatu perintah. Nah, sedangkan taktik bilateral melibatkan proses give and take seperti dalam negosiasi dan diskusi. Contohnya ketika pemilik rumah dan calon pembeli rumah itu menegosiasi harga jual untuk sebuah rumah. Nah, untuk taktik bilateral ini sebenarnya terlihat pada film Deepwater Horizon, di mana ketika pihak BP yang diwakili oleh Don ini, dia itu sempat bernegosiasi dengan Mike, di mana dia meminta Mike untuk istilahnya mendukung dia seperti itu untuk melakukan pengeboran. Tetapi Mike ini karena dia itu orangnya profesional, dia menolak negosiasi dari Don ini seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas chapter 8.3 atau LO.3 tentang social status in groups. Di bagian A itu ada claiming status. Jadi manusia itu sebenarnya mereka bersaing untuk mendapatkan pengakuan statusnya dalam kelompok. Nah, manusia jarang sebenarnya untuk menggeram satu sama lain untuk menandakan bahwa status mereka seperti ini loh. Tetapi manusia itu menggunakan isyarat nonverbal seperti jabat tangan, ekspresi wajah yang intens, postur tubuh yang santai, dan juga raut wajah yang tidak tersenyum untuk memberikan kesan kepada orang lain bahwa mereka itu harus dihormati. Nah, seseorang yang mencari pengakuan ini akan lebih cenderung untuk memberitahu orang lain apa yang mereka harus lakukan, terus menafsirkan pernyataan orang lain, terus mengkonfirmasi atau membantah sudut pandang orang lain, dan juga meringkas atau merefleksikan diskusi yang terjadi. Nah, contoh dari claiming status ini sebenarnya kita bisa lihat pada sosok Donald atau Don atau perwakilan dari BP ini. Dia itu sangat istilahnya dia tuh mencari pengakuan akan statusnya terhadap orang-orang di sekitarnya karena dia tuh ingin melakukan proses pengeboran minyak itu secepatnya, padahal dia kan nggak tahu sistem proses yang benar itu kayak gimana karena dia nggak bekerja di sebagai teknisinya, makanya dia belum terlalu paham, tetapi dia seakan-akan paham tentang itu. Nah, di situ kan dia seperti claiming status ya, dia itu kayak ingin diakui bahwa dia juga tahu tentang hal-hal yang mengenai pengeboran ini, bahwa sebenarnya itu tidak terjadi, sebenarnya itu mereka bisa melakukan pengeboran karena mesinnya tidak terjadi kesalahan gitu, maksudnya nggak ada kesalahan pada mesinnya. Tetapi seperti pernyataan dari Jimmy kan, mereka tuh nggak bisa melanjutkan pengeboran karena membahayakan
para anggota-anggotanya seperti itu. Tetapi si Don ini memaksa. Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat contohnya untuk claiming status ini. Nah, tetapi perlu dicamkan bahwa nggak semua orang itu mencari pengakuan akan statusnya atau claiming status ini, karena beberapa orang juga udah puas ketika mereka menjadi anggota yang biasa, dan bahkan ada beberapa anggota atau orang-orang yang tidak ingin naik ke atas dalam hierarki sebuah kelompok. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Cindy Juwita Rindu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LO 8.3b, yaitu Assignment Status. Jadi ada yang pertama, expectation state theory, perbedaan status dalam kelompok yang mengasumsikan bahwa anggota yang memiliki status yang lebih tinggi adalah anggota yang memiliki kompetensi dan potensi yang lebih tinggi. Jadi mereka memiliki asumsi bahwa kalau ada anggota kelompok mereka yang memiliki kompetensi dan potensi yang lebih tinggi daripada yang lainnya, maka dia akan memiliki status yang lebih tinggi, maka dia memiliki otoritas yang tinggi daripada anggota yang lainnya gitu. Yang kedua ada spesifik status karakteristik. Jadi dalam teori karakteristik status, specific behavior dan personal karakteristik yang dipertimbangkan orang ketika memperkirakan kompetensi relatif, kemampuan dan nilai sosial diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi mereka ini udah mulai karakteristiknya itu, status karakteristiknya itu udah mulai kayak secara spesifik gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kelompok pendaki gunung. Nah, kelompok pendaki gunung ini di antara mereka itu ada nih beberapa yang memiliki pengalaman mendaki gunung itu cukup lama atau udah cukup mengerti gitu rute-rute jalur pendakian yang harus mereka lalui gitu. Jadi mereka menganggap bahwa nih orang bisa nih memiliki status yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Mereka memberikan otoritas untuk si yang berpengalaman ini memimpin mereka dalam melakukan pendakian gunung gitu. Jadi kayak lebih spesifik gitu apa ya, kemampuannya gitu. Terus yang selanjutnya ada diffuse status karakteristik, kualitas pribadi umum seperti usia, ras, dan etnis yang dipertimbangkan orang ketika memperkirakan kompetensi relatif, kemampuan dan nilai sosial diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi di sini mereka ini kayak berdasarkan usia, ras, dan etnis. Contoh misalnya kayak dalam satu kelompok nih saya ambil dari usia ya. Jadi ada orang yang lebih tua tuh di dalam kelompok. Jadi mereka beranggapan bahwa ya dia bisa nih mendapatkan status yang lebih tinggi karena mungkin dia dituakan di dalam kelompok tersebut. Atau mereka mengasumsikan bahwa usia yang lebih tua itu memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada yang muda gitu. Nah, yang selanjutnya ada status generalization, karena status dalam grup ditentukan oleh karakteristik status spesifik dan diffuse, grup tidak selalu mengalokasikan status secara adil gitu. Nah, ini kan kenapa dia secara tidak adil? Karena misalnya nih wanita, biasanya wanita nih diambil contoh. Jadi dalam kelompok wanita itu akan sulit untuk menaikkan status mereka karena sering sekali orang berpikiran bahwa status wanita itu sebenarnya rendah gitu. Nah, akhirnya dia akan berusaha kalau memiliki usaha yang sangat banyak untuk dapat menaikkan status mereka. Nah, karena yang dimaksud dari status generalization ini, ya pria lah yang bisa mendapatkan status yang lebih tinggi daripada wanita. Akhirnya ya kan nggak adil dong sama wanita, kan dia pasti memiliki potensi juga, tetapi ya karena hal tersebut makanya wanita bakalan sulit untuk menaikkan status mereka. Yang selanjutnya ada solo status, jadi sebagai satu-satunya anggota grup yang mewakili kategori sosial tertentu dalam grup yang homogen, misalnya pria dalam grup yang semuanya wanita. Nah, ini ada contoh solo status. Dalam film Deepwater Horizon, ada sosok wanita bernama Andrea yang merupakan satu-satunya wanita di sebuah pengeboran minyak.
Nah, Andrea ini dapat dikatakan sosok yang mewakili kaum perempuan yang mengerjakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria. Kan pengoboran minyak itu identik dengan pekerjaan pria. Banyak pria yang bekerja di situ, tetapi Andrea ini bisa dikatakan mewakili kaum wanita untuk mengerjakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria. Maka dia disebut solo status. Nah, di LO8.3C ada status hierarchy and stability, dominance and cooperation. Jadi teori evolusi menyatakan bahwa sistem dominasi dan penghormatan dalam kelompok manusia adalah sistem adaptif, dirancang untuk meningkatkan kelangsungan hidup dengan meningkatkan koordinasi kelompok dan pengambilan keputusan, meningkatkan ketahanan, dan menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik. Jadi kalau misalnya ini dianut oleh dominasi dan penghormatan ini ada dalam kelompok manusia, maka mereka itu memiliki kayak lebih ke meningkatkan koordinasi kelompok, dan mereka itu lebih untuk pengambilan keputusan itu mereka kayak lebih matang gitu untuk mengusahakan bagaimana anggota kelompok mereka itu mengambil keputusan yang terbaik. Nah, terus mereka ini lebih meningkatkan pertahanan mereka. Dan yang paling utama, karena setiap kelompok itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya konflik, jadi mereka menyediakan sarana untuk penyelesaian konflik. Gitu. Terus yang selanjutnya ada hierarki and harmony. Jadi anggota kelompok dengan status rendah akan gagal menunjukkan kemampuannya. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki motivasi, ya karena mereka menyadari kalau mereka itu memiliki status yang rendah, akhirnya ya mereka gagal termotivasi, akhirnya ya setiap mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka akan tetap gagal gitu. Sedangkan anggota kelompok yang berstatus tinggi akan sering melebihi otoritasnya dan menyebabkan kerugian bagi kelompok. Jadi mereka ini kan kelebihan otoritasnya, akhirnya kayak mereka ya semena-mena, mereka mempergunakan kekuatan mereka karena mereka memiliki status yang lebih tinggi dengan tidak baik atau semena-mena gitu. Namun grup yang hierarki otoritasnya stabil akan lebih produktif daripada grup dengan peringkat status yang tidak pasti. Jadi kalau misalnya yang nggak pasti itu kayak peringkat statusnya itu nggak pasti, maka ya grupnya itu, kelompoknya itu maka nggak akan stabil gitu. Selanjutnya itu ada interpersonal complementarity, kealamian hierarki dominasi terbukti ketika orang bergabung dengan beberapa orang lain dalam kelompok tanpa pemimpin. Ini terbagi menjadi ada dua. Jadi yang pertama ada Iron Law of Oligarchy. Jadi prinsip kontrol politik dan sosial yang memprediksi bahwa dalam kelompok apapun kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau oligarki yang akan bertindak dengan cara-cara yang melindungi dan meningkatkan kekuatan mereka. Jadi ini kekuasaan itu kan terkonsentrasi ke beberapa individu atau oligarki. Jadi mereka itu tanpa pemimpin karena kekuasaan itu ada di beberapa individu, bukan satu individu. Nah, yang kedua ada interpersonal complementarity hypothesis. Kecenderungan perilaku tertentu untuk membangkitkan perilaku dari orang lain yang sejalan dengan perilaku awal. Dengan perilaku positif memunculkan perilaku positif, perilaku negatif memunculkan perilaku negatif, perilaku dominan memunculkan perilaku patuh, dan perilaku patuh memunculkan perilaku dominan. Jadi maksudnya ini misalnya di suatu kelompok ini memiliki perilaku yang positif. Ketika orang lain dari luar masuk ke kelompok mereka, maka orang lain tersebut akan cenderung mengikuti perilaku yang ada di kelompok tersebut, maka dia akan berperilaku sesuai dengan kelompok tersebut begitu. Dan begitu juga yang negatif, ya pokoknya ada kecenderungan untuk menyesuaikan diri mereka dengan perilaku dari kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada LO8.4 yaitu the metamorphic effect of power. 8.4a perubahan pada pemegang kuasa. Di sini ada priming power, jadi kondisi di mana seseorang mengalami kekuatan yang meningkat
yang berasal dari suatu keadaan seperti memenangkan pemilihan, diangkat ke posisi berpengaruh dalam organisasi, atau diberi keanggotaan dalam kelompok berstatus tinggi. Sebagai contoh nih, kayak seorang bupati, nih waktu pemilihan sebelum hasil suara pemilihannya itu keluar, maka si bupati ini, calon bupati ini tidak akan belum memiliki kekuasaan atau kekuatan sama sekali di wilayah tersebut. Tetapi ketika hasil suara keluar dan dialah yang menangkannya, maka dia langsung memiliki kekuasaan, dia langsung mengalami kekuatan. Jadi dia kayak merasa kalau dia udah memiliki kekuatan tersebut sebagai pemimpin di wilayah tersebut, maka itu adalah wilayah tersebut adalah kekuasaan dia gitu. Selanjutnya ada the paradoxical effect of power. Di sini ada approach or inhibition theory. Jadi ada yang pertama reaksi approach dikaitkan dengan tindakan promosi diri, mencari penghargaan dan peluang, peningkatan energi dan gerakan. Reaksi inhibition dikaitkan dengan reaksi perlindungan diri, menghindari ancaman dan bahaya, kewaspadaan, kehilangan motivasi dan pengurangan aktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini ada powers positive effect. Di sini ada 5. Jadi yang pertama power and action, kekuasaan meningkatkan tingkat aktivitas, mendorong orang untuk mengambil tindakan daripada tetap pasif. Jadi kalau misalnya seseorang udah memiliki kekuasaan, dia udah memiliki kekuatan, maka dia tidak akan memilih untuk diam aja, nggak akan memilih untuk pasif, tapi dia lebih aktif karena dia udah punya kekuasaan, dia udah punya kekuatan. Jadi ya ngambil keputusan pun dia lebih mudah gitu. Beda halnya dengan orang yang statusnya rendah atau tidak memiliki kekuasaan, dia akan cenderung lebih pasif gitu. Yang selanjutnya ada power and emotion. Orang yang berkuasa cenderung mengalami dan mengekspresikan emosi yang lebih positif daripada mereka yang lebih rendah kekuasaannya, karena dia udah statusnya lebih tinggi, jadi dia memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya otomatis dia akan mengekspresikan kebahagiaan dia dong, emosi yang lebih positif daripada orang yang kekuasaannya itu lebih rendah daripada dia. Yang selanjutnya ada power and goal striving. Individu yang kuat menunjukkan upaya lebih intens dan tangguh. Nah, jadi di sini memperlihatkan kalau dia itu ya tangguh, kalau dia itu memiliki kekuatan gitu. Dia memiliki kekuasaan, pokoknya dia memperlihatkan gitu. Yang selanjutnya ada power and cognitive functioning. Kekuatan memfasilitasi fungsi kognitif eksekutif dengan meningkatkan fokus perhatian, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemilihan tujuan. Jadi kalau seseorang memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka dia udah bisa mengambil keputusan, dia sudah bisa membuat perencanaan, dia bisa memilih tujuan-tujuan apa yang harus diambil untuk kelompok mereka. Gitu. Yang terakhir ada power and influence. Kekuasaan melindungi individu sampai taraf tertentu dari pengaruh orang lain. Jadi dia bisa melindungi anggota kelompoknya dia yang lain yang memiliki status yang lebih rendah daripada dia gitu. Jadi untuk terhindar dari pengaruh-pengaruh orang lain atau orang dari luar kelompok. Selanjutnya, nah di sini ada kalau dihubungkan dengan film Deepwater Horizon, jadi ini ada power and action. Jadi di sini ada saat dimana Mr. Jimmy yang memegang kendali dalam pengeboran minyak di Deepwater Horizon, dia mengambil tindakan untuk menghentikan ledakan seperti menutup pipa. Dan dalam film itu sebelum Mr. Jimmy datang ke ruangan pengendalian tersebut kayak mau menutup pipa itu, pokoknya di situ kayak apanya gitu, kayak pengendali mesin mereka gitu dapat dikatakan gitu. Nah di situ ada Andrea dan seorang pria. Nah saat Andrea ingin menutup pipa tersebut, si pria itu bilang kalau jangan, karena kita tidak memiliki wewenang atau kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ketika si Mr. Jimmy datang ke situ, dia langsung tuh untuk mengambil tindakan menutup pipa tersebut. Karena apa? Karena dia kan memiliki kekuasaan dan dia memiliki wewenang, maka dia nggak mau pasif, dia mau aktif untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin dapat menyelamatkan mereka gitu. Selanjutnya ada tadi ada positif, di sini ada berarti ada powers negative effect. Yang pertama ada power and risk taking. Jadi orang yang berkuasa bersifat proaktif,
tetapi dalam beberapa kasus tindakan mereka itu berisiko, tidak pantas atau tidak etis. Jadi ya mereka boleh aktif, mereka boleh aktif, tapi terkadang itu buruknya mereka itu kayak terlalu berlebihan gitu. Akhirnya mengalami adanya tindakan yang mereka ambil itu akan beresiko, bahkan itu tidak pantas atau tidak etis. Nah, selanjutnya ada power and emotion. Jadi orang yang berkuasa mungkin lebih bahagia, tetapi mereka sering menimbulkan reaksi emosional negatif pada bawahannya, terutama bila ada persen dan konflik dalam kelompok. Nah ini biasanya itu kalau orang udah berstatus tinggi, maka dia ya semena-mena dia aja, mau gimana pun, terus dia memberikan emosi dia yang negatif, kayak waktu ada konflik dalam kelompok, dia bukannya untuk menyelesaikan, tapi dia malah kayak memperkeruh masalah gitu, karena status yang dia miliki, karena kekuatan yang dia miliki, karena kekuasaan yang dia miliki gitu. Nah, di sini selanjutnya ada power empati. Orang yang berkuasa sering salah paham, salah menilai, dan bahkan merendahkan bawahannya. Nah, seperti gambar nih, yang garis tebal itu merupakan low power listener. Jadi maksudnya di sini low power itu status pendengar yang dengan status yang rendah. Yang garis yang enggak tebal itu high power listener, jadi pendengarnya yang statusnya itu tinggi. Jadi kita identifikasi dulu yang low power listener. Jadi ketika talkers distress-nya itu berada di low, maka listeners compassion itu juga nggak terlalu tinggi gitu. Terus tapi semakin dia menuju ke high talkers distress-nya itu, listeners compassion ini juga semakin naik, kan itu naik ke atas. Nah, beda nih, dia naik ke atas. Beda halnya dengan yang high power listener nih. Dia dari yang atas, ini maksudnya si talkers distress-nya itu lagi di low, dia memberi listeners compassion-nya itu cukup tinggi. Tetapi ketika talkers distress-nya itu menuju ke high, nah listener compassion-nya itu juga menurun. Nah, jadi kayak padahal si talker ini udah mengalami tekanan, dan si high power listener ini semakin menekan dia, karena rasa belas kasihannya itu semakin menurun di saat tekanan yang dialami oleh si pembicara, si talker ini semakin tinggi. Gitu. Selanjutnya ada power and self-satisfaction, jadi keberhasilan penggunaan kekuatan sebagai alat untuk mengendalikan orang lain, dapat mengarah pada kekuasaan diri, evaluasi diri yang positif secara tidak realistis, dan penilaian berlebihan dari kekuatan interpersonal. Selanjutnya ada power and coercion, jadi orang yang berkuasa juga cenderung menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi orang lain, bahkan ketika menunjukkan kekuatan tidak diperlukan. Jadi mereka kayak melakukan paksaan kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa menggunakan kekuasaan mereka itu menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa orang lain gitu, yang statusnya itu lebih rendah daripada mereka. Nah, contohnya ada power and ethics. Ketika individu merasa kuat, mereka terkadang memperlakukan orang lain dengan tidak adil, terutama jika mereka lebih egois daripada fokus pada kebaikan kelompok secara keseluruhan. Jadi di sini kayak mereka melakukan, karena mereka memiliki status yang lebih tinggi, maka mereka melakukan suatu hal yang tidak beretika gitu. Di sini ada sindromnya, namanya Bathsheba syndrome. Adalah kecenderungan anggota berstatus tinggi untuk mengklaim hak istimewa dan kehormatan yang tidak adil dan tidak pantas, termasuk aktivitas seksual yang berlebihan. Jadi ini kayak kan itu hal yang nggak pantas gitu, yang nggak beretika. Walaupun dia memiliki status yang lebih tinggi, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang seperti itu kepada orang yang memiliki status yang lebih rendah, karena itu melanggar etikanya sebagai manusia. Nah, sini ada kalau dihubungkan dengan Deepwater Horizon, jadi ada power and risk taking. Jadi ini Mr. ini menyuruh si tim pengeboran itu untuk pertama dia untuk melakukan uji tekan negatif dulu, tapi di saat itu saat melakukan ujian itu pipa penyumbat itu
udah berhasil, tapi pipa pengeboran itu belum berhasil. Dan Mr. Jimmy itu bilang kalau itu belum bisa melakukan pengeboran, tapi Mr. ini dia bilang kalau dia Mr. ini dari tim BP karena udah terlambatan selama 43 hari dan kelebihan anggaran $50 juta, maka dia mau harus dilakukan tuh pengeboran. Kalau enggak ya kita bakalan terlambat terus nih kalau menunggu keberhasilan uji tekanan negatif ke pipa pengeboran. Akhirnya ya mereka melakukan pengeboran itu dan berakhir dengan ledakan minyak yang membakar kapal mereka. Jadi dia mengambil, karena dia memiliki wewenang lebih tinggi di situ kan, dan dia itu kan penanggung jawab dari pengeboran tersebut dan dia memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada yang lainnya, maka dia ya udah orang juga bakalan mengikuti dia karena itu dia memiliki wewenang gitu. Selanjutnya ada power and power seeking. Nah, kekuasaan tidak membuat ketagihan atau begitu memikat sehingga orang tidak pernah puas dengan tingkat kekuasaan yang mereka nikmati saat ini. Namun dalam beberapa kasus pengalaman tentang kekuasaan begitu positif, memberi energi, memuaskan secara emosional, merangsang secara psikologis, sehingga pemegang kekuasaan mungkin menjadi sibuk mencari kekuasaan, didorong oleh motivasi yang kuat untuk memperoleh pengaruh interpersonal yang lebih besar dan lebih besar lagi. Begitu. Nah, di sini ada L8.4b, reaksi terhadap penggunaan kekuasaan. Jadi reaksi terhadap hard influence tactics, approach or inhibition. Teori menunjukkan bahwa individu yang menemukan diri mereka sendiri tanpa kekuasaan relatif terhadap orang lain, menghindari daripada mendekati. Oleh karena itu, mereka cenderung menunjukkan pengaruh yang lebih negatif, mereka peka terhadap ancaman dan hukuman, dan mereka mengikuti dengan cermat aturan norma kelompok. Jadi itu reaksi yang mereka berikan terhadap hard influence tactics tersebut. Yang selanjutnya ada pemaksaan dan konflik. Langsung ke contohnya itu, gini, guru di sekolah itu sering kali melakukan pemaksaan kepada siswanya dengan tujuan mendisiplinkan siswa, baik itu dengan menggunakan, baik itu guru tersebut menghukum secara fisik atau menunjukkan amarah dan sebagainya. Hal tersebut itu tidak akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku siswa, tetapi malah menyebabkan kondisi kelas yang semakin negatif, karena seringkali kalau siswa itu diajarin kayak kita mengajari mereka dengan melakukan pemaksaan, apalagi menghukumnya secara fisik, itu bakalan mereka bukannya makin mengarah ke positif, malah mereka itu menjadi negatif gitu. Nah, jadi mereka itu memberi reaksi mereka itu nggak ada perubahan sama sekali, tapi mereka mengalami lebih mengarah ke negatif gitu. Yang selanjutnya ada perlawanan dan pemberontakan. Anggota kelompok mungkin memberontak terhadap otoritas yang mereka anggap tidak adil, tidak kompeten, atau keduanya. Ketika anggota merasa identitas yang sama dengan anggota kelompok berkekuatan rendah lainnya, mereka lebih cenderung bergabung dengan mereka dalam koalisi revolusioner. Jadi mereka kayak kelompok mereka ini orang-orang yang memberontak suatu otoritas gitu, yang karena mereka menganggap itu tidak adil nih apa yang dibuat sama mereka. Pemimpin dalam kelompok itu atau yang memiliki kekuasaan itu tidak adil. Akhirnya mereka ya berontak dan mereka bertemu dengan orang-orang yang identitasnya yang sama, yang memiliki kekuatan rendah. Akhirnya mereka bergabung dan itu disebut dengan koalisi revolusioner. Nah, ini ada yang selanjutnya itu ada identifikasi dan konversi. Jadi yang pertama itu ada compliance, di mana mereka itu kayak mengenal suatu hal baru, mereka hanya mengenalnya saja atau kayak tahu nih ini hal baru nih, ini compliance. Terus ada identifikasi, mereka udah mulai mengidentifikasi hal-hal apa aja yang ada di suatu hal baru tersebut, kayak udah mulai mempelajari ini gimana, itu gimana gitu. Nah, kalau selanjutnya itu ada dari misalnya udah selesai nih compliance, identification, dan terakhir itu ada internalization. Jadi maksudnya di sini mereka udah menerima suatu hal baru tersebut di dalam kelompok mereka. Akhirnya ya udah mereka udah berbaur dengan hal baru tersebut untuk kelompok mereka. Yang terakhir ada ketaatan yang merusak. Jadi ketika anggota kelompok dengan status rendah yang dengan patuhnya
kepada perintah otoritas tanpa mempertanyakan mengenai setiap perintah tersebut. Sehingga anggota kelompok akan terus mengikuti. Dari mereka itu jadinya kayak lebih baik mengikuti daripada melawan. Padahal walaupun perintah tersebut dari pemimpin yang jahat gitu, mereka tahu pemimpin itu jahat, tapi mereka karena prinsip mereka taat dan lebih baik mengikuti daripada melawan, ya udah ikutin aja apa perintah pemimpin jahat mereka itu. Dan Zimbardo menyebut kecenderungan orang untuk dirusak oleh lingkungan kelompok yang negatif itu sebagai efek Lucifer. Ini dimana ini yang awalnya orang-orang yang dia ini baik, positif atau jinak gitulah, dia bakalan jadi orang yang tidak bisa terkendali, dia korup secara norma dia, kayak pokoknya dia menjadi orang yang negatif gitu karena pengaruh dari pemimpin yang jahat tadi. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.